Nah, jadi teman-teman bisa nongkrong seperti ini, seperti saya ini, ketika selesai memberikan pakan ya, dan nongkrong seperti ini. Halo teman-teman JF21, ini di pagi hari, kondisi di kandang ternak saya. Ini ada ayamnya Jose, sudah ada 2 ekor, jantan dan betina ya. Tujuannya untuk memakan sisa-sisa pakan yang terhambur di tanah ya. Semoga tidak mengganggu burung lovebird yang ada di kandang ternak. Nah ini ya, hari ini saya mencoba untuk berbagi ya bagaimana sih cara supaya produksi lancar di kandang ternak saya. Selain pemberian pakan yang teratur ya, pembersihan kandang, jadi ada faktor lain yang harus kita lakukan juga ya. Seperti yang sering saya lakukan di kandang ternak saya. Jadi ketika saya selesai memberikan pakan, kemudian membersihkan tempat minumnya, mengganti air minumnya, mereka akan mandi seperti ini ya. Tuh pada mandi semua ya, dengan air yang baru kita ganti. Maka mereka biasanya akan langsung membersihkan bulu dengan mandi ya. Jadi itu tandanya mereka sedang bagus ya, atau suasana di kandang itu mereka merasa nyaman dengan mereka mandi. Nah, beda dengan yang ini tidak saya kasih penggantian air karena kemarin sudah saya ganti ya. Yang saya ganti hanya sisi sebelah sini, dan rata-rata mereka semuanya mandi. Nih. Ya, jadi selain yang saya sebutkan tadi, kita harus membersihkan kandang, memberikan pergantian air ya, dan juga pakan. Kita harus sering melihat mereka ya, di dekat mereka santai ya. Nah, seperti saya hari ini, jarak saya dengan mereka ini sekitar 1 meter. Jadi saya nongkrong aja, melihat perilaku mereka sehingga mereka terbiasa dengan kehadiran kita. Jadi ketika kita ternak, jangan hanya kita memberikan pakan, mengganti air, kemudian kita pergi, tapi harus kita lakukan interaksi ya dengan mereka supaya mereka terbiasa dan kita seperti ini. Ini juga disebut dengan interaksi. Seperti ini juga disebut interaksi. Seperti gini, ini interaksi juga ya. Kita bisa aja ngomong dengan mereka, bahkan kita bisa memberikan nama untuk setiap pasangan yang ada di kandang ternak kita ini. Ya, jadi kalau di tempat saya tidak ada nama khusus ya. Saya hanya memanggil, misalnya dia PB, misalnya PB Blue, saya sebut PB Blue seperti itu. Kalau seperti ini kan albino, paling saya sebutkan Bino seperti itu. Tidak ada nama yang lekat ya. Saya hanya mengikuti nama dari warnanya aja. Nah, ini anakan-anakannya. Dari kecil kita biasakan interaksi ya. Tujuannya supaya mereka terbiasa dan kita. Seperti itu aja ya. Mereka ini harus sering kita mainkan. Ini kotor tapi tidak dipakai. Biasanya saya pakai pada saat saya ada perjalanan lama ya, baru saya isi. Nah, ini ada anaknya nih. Anaknya 3 ya. Aqua Ewing Blue 2 split viola dengan PF green. Nah, ini mandi nih ya. Ini masuk, ini mau bertelur lagi ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus ya untuk membuat mereka banyak bertelur atau tidak, karena siklus mereka ini ketika sudah produksi, ketika kita ambil anaknya, kita panen sekitar seminggu 2 minggu kemudian mereka akan kawin, kemudian kembali bertelur ya, mengeram, menetas, dan kita panen lagi. Ini anakan ya, sudah mulai belajar makan millet tuh, teman-teman lihat. Yang belajar makan millet itu Biola Aqua Ewing Blue 2 ya, betina. Nih. Kalau ini Aqua Blue 1 split Ino, possible split Biola kemungkinan ya nanti.
kalau dia jantan. Ini betina nih, dari penampakannya aja betina. Ini bebek remino. Ini pasangan dari Aqua Blue 2 dan PB Kermino. Ini jarak saya sekitar 40 cm ya. Jadi dengan kita dekat seperti ini salah satu interaksi juga dengan mereka ya, supaya mereka terbiasa dengan kehadiran kita. Jadi untuk teman-teman yang beternak ya, ketika kita selesai memberikan pakan, kemudian memberikan air minum, biasakan kita setiap hari harus ada nongkrong lah di dekat mereka sambil melihat perilaku mereka. Ini jarak saya sekitar 50 cm ya, sangat dekat sekali tangan saya tuh. Nah, jadi teman-teman bisa nongkrong seperti ini, seperti saya ini. Ketika selesai memberikan pakan ya, saya nongkrong seperti ini sambil memantau mereka ini ya. Jadi seperti ini aja. Nah, kehadiran kita yang duduk santai melihat mereka ini bisa membangun chemistry kita dengan burung yang kita ternak ya, sehingga mereka terbiasa dengan kehadiran kita ya, dan tidak ditinggal begitu saja ya. Ini teman-teman bisa melakukan bebas ya, seperti apa. Yang penting kehadiran kita, mereka merasa bukan ancaman, tetapi merupakan kehadiran kita itu justru memberikan kenyamanan bagi mereka ya, dengan kita memberikan pakan, membersihkan air minum, seperti itu. Bahkan ketika saya biasanya membuka glodok indukan-indukan yang bertelur, setelah saya buka saya akan memberikan pakan kepada mereka sebagai tanda bahwa saya datang ke kandang mereka, membuka glodok mereka, bukan mengambil tetapi justru memberikan mereka makanan. Nah, jadi seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa jalan-jalan ya di sekitar mereka ini. Ini supaya mereka terbiasa melihat kita ya. Jangan langsung ditinggal ketika kita kasih mereka pakan atau kita ganti air minum. Harus kita dekat-dekat mereka seperti ini ya. Ini salah satu interaksi juga ya. Jadi saya rasa itu ya informasi dari kandang ternak saya. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Jos.